called them all out and of course made a special emphasis on Charles Oliveira. I think that's the fight that's going to get made. But only he knows that. Yeah, for sure. I guess like your bigger thing, were you more impressed with Paddy or like saw what you kind of said, maybe it was something Chandler just lost? I've seen stuff where there's saying he might retire after the little defense or two. Or... Paddy Pimblett, nama pesaing Liverpoolian ini semakin menjadi bahan pembicaraan lewat satu kemenangan terakhirnya yang mengesankan atas Michael Chandler di UFC 314. Setelah dari kemenangannya tersebut, banyak nama-nama pesaing yang disebutkan akan menjadi lawan yang berikutnya. Dari sejumlah nama-nama itu termasuk Dustin Poirier yang akan menggelar pertarungan terakhirnya di Octagon. Merasa penasaran dengan kekuatan Pimblett yang telah meremukan Chandler, The Diamond merasa Pimblett adalah satu lawan yang paling pantas yang menurutnya sebagai pertarungan penutupan karirnya secara total. Hal tersebut diakui Poirier karena ketangguhan The Body di saat menghabisi The Iron. Dan sebagai pesaing elit divisi ringan, Poirier tentunya tidak menginginkan lawan yang dinilai belum teruji kehebatannya di divisi mereka dengan mengatakan, He's legit, how can I deny him anymore? You know, Chandler's a tough guy. I didn't think Chandler looked great. I thought he had a good first round, got Paddy down, wrist rode him against the fence, kind of squeaked it out, but he looked flat after that. He looked heavy on his feet. He looked exhausted. And dude, like I said on the desk, everybody's odometer has a different mileage where things start to slow down and the wheels start to shake, and maybe that's his time now, but only he knows that. Dustin Poirier yang saat ini tengah berusia 36 tahun bermaksud untuk pensiun setelah pertarungan berikutnya yang dikabarkan akan dilangsungkan selama musim panas. Meski belum adanya konfirmasi resmi tentang siapa yang akan dihadapinya di acara tersebut, beberapa masukan tentang lawannya pun menjadi satu pembicaraan hangat. Beneil Dariush adalah satu nama termasuk pembicaraan tentang siapa lawan Poirier untuk pertarungan terakhirnya. Banyak yang menyetujuinya karena dari potensi keduanya juga akan sama-sama beranjak ke masa pensiun mereka setelah melakukan pertarungan di musim panas tersebut. Namun setelah acara UFC 314 kemarin, Poirier mengatakan jika Pimblett pasti akan menjadi lawan yang realistis dan sepadan baginya, mengingat apa yang telah dilakukan pesaing Liverpool tersebut saat ini. Dan jika saja lagu permintaannya ini tidak mendapat restu, Poirier menginginkan agar Pimblett menghadapi mantan lawannya dan Hooker yang sedang dalam 3 kemenangan beruntun dengan kembali mengatakan, Again, but the guy was a prospect, now he's a contender. I mean, you have to take him for real now. His next fight, not as if Chandler wasn't a big fight, but his next fight has to be a really big one, like a Gamrot, Arman, Oliveira. I'm already behind the scenes. I've got stuff, so I can't entertain that, and I'm only fighting one more time. But for me as a fan, put him in there with Dan Hooker. That would be an incredible fight. You know, that's a fun fight. The build-up's going to be fun. Dan's going to stand and trade with him. Dan has good takedown defense, good on the ground. That's the fight, I think. Rasa penasaran dari para pesaing elit bukanlah satu hal yang tidak wajar mengingat gaya permainan klasik dari Pimblett yang ternyata mampu meluluh lantakkan pesaing sekelas Chandler. Namun bukan tidak mungkin juga jika potensi pertarungan terakhirnya benar-benar akan mempertemukannya dengan pesaing tengil asal Inggris tersebut, Pimblett kembali ke dalam ujian terberatnya. Pertahanan Poirier yang dinilai tidak mengenal kata mundur akan memastikan pertarungan tersebut berjalan penuh saling adu, serangan pukulan, dan tendangan. Sayangnya dari sekian banyaknya pembahasan tentang siapa yang tepat sebagai lawan Pimblett selanjutnya, terdapat perbedaan pandangan dari sesepuh MMA Inggris Michael Bisping. Mantan juara ini mengharapkan agar Pimblett melaksakan pertarungan eliminasi peluang gelar divisi kelas ringan. Namun menurutnya lawan yang tepat baginya adalah melawan mantan juara asal Brasil Charles Oliveira. Alasan dari Bisping ini mengarah dari kemampuan kedua pesaing tersebut di mana Paddy yang memiliki gaya jiu-jitsu yang fantastis akan berlawanan dengan Oliveira yang dikenal sebagai Raja Submission. Pertemuan dari gaya pertarungan yang berbeda inilah yang menurut Bisping akan menjadi tontonan yang paling menarik yang dijelaskannya dengan mengatakan, Of course, made a special emphasis on Charles Oliveira.
I think that's the fight that's going to get made. Paddy Pimblett's jiu-jitsu is fantastic. Charles Oliveira is the submission king. He's got the most bonuses. He's got the most finishes. He's a former champion. Charles Oliveira doesn't have a fight booked right now, and this would be it. I mean, who knew we'd be having this conversation? Paddy Pimblett versus Charles Oliveira, a #1 contender matchup. That'd be incredible. In audio. Dari kemenangan yang fantastis ini, Pimblett serasa sudah di atas angin untuk mendekati peluang pertarungan gelarnya. Apakah itu nantinya akan berhadapan dengan Poirier maupun Oliveira? Jika potensi ini benar-benar terwujud, tidak ada kata lain dari hasilnya selain menuju pertarungan sabuk di kelas 155 pon. Namun Pimblett juga tidak menutup ruang bagi pesaing lainnya selain dari dua pesaing elit tersebut. Pimblett yang merasa cukup bangga dari kemenangan terakhirnya melawan Chandler di UFC 314. Meski sudah saling melontarkan senyum, namun The Buddy juga menyatakan minatnya untuk menyambut Ilia Topuria ke divisi kelas ringan. Topuria semula ingin langsung menantang gelar dari tangan Islam Makhachev, akan tetapi banyak pesaing elit divisi ini yang mencegahnya, dan termasuk Paddy Pimblett. The Buddy merasa bahwa keberadaannya masih di atas Topuria, meskipun dalam catatannya Topuria adalah mantan juara divisi di kelas 145 pon. Dan untuk lebih memantapkan lagi, Pimblett meyakinkan penggemarnya jika dia juga akan memberikan kekalahan yang sama seperti yang dialami oleh Michael Chandler, seperti yang dijelaskannya dengan mengatakan, To be honest, I forgot about him. I forgot all about him, or I would have mentioned him in the cage. That's how relevant he is. I'm ranked higher than he is at lightweight, so, you know, I'd love to welcome him to 155, but apparently he's sitting out and waiting for the title shot. But, you know, that what I've just done to Chandler's after blueprint to beating him. He's even more of a midget than Chandler is. Like, I'll do the exact same thing to Ilia than what I've done to Chandler. Di luar dari anggapan orang-orang di luar apakah kemampuannya itu akan dilakukannya persis seperti penderitaan Chandler atau tidak, akan tetapi nama Topuria merupakan satu nama lainnya yang pantas untuk disandingkan sebagai teman dansa Pimblett sebelum keduanya menuju ke peluang gelar. Dan bagi Pimblett, mantan juara Cage Warriors ini juga tidak ingin lebih berlama-lama lagi dalam pertarungan gelar tersebut. Pimblett berharap dapat bersaing memperebutkan gelar kelas ringan pada tahun 2026. Terlepas siapapun pemegang sabuknya, apakah itu Islam Makhachev atau petarung lain. Karena menurutnya dia juga mengakui betapa mencairnya perpecahan itu dan menyebutkan skenario potensial yang melibatkan Islam Makhachev dan Jack Della Maddalena. Artinya Pimblett masih memiliki keyakinan tentang peluang Islam Makhachev yang akan pensiun atau bahkan pindah dan naik ke kelas welter. Dan itulah mengapa jika dia beranggapan bahwa peluangnya belum menentukan apakah nantinya akan melawan Makhachev dalam pertarungan gelar divisi kelas ringan yang kembali dijelaskannya dengan mengatakan, That's what I mean. I've seen stuff where Islam saying he might retire after a little defense or two, or if JDM beats Belal, he'll move up and fight for the welterweight belt. So I have no idea. Obviously you train to fight the best, so I'm training at the minute to fight Islam Makhachev, but he mightn't even be the champion by the time I get there. So we're just going to have to see what happens. You've got to let it all play out, haven't you? And whoever's in front of me, that's who I fight. Whoever the UFC send me a contract with their name on, that's who I fight. And that'll be whoever I fight next. Ya, potensi kepindahan Islam Makhachev ke divisi kelas welter semakin naik ke permukaan. Namun seperti anggapan Pimblett itu sebelumnya jika Belal berhasil dikalahkan oleh Maddalena. Namun ceritanya akan 100% berbalik jika Belal masih mampu mempertahankan gelarnya, maka Islam dipastikan akan tetap berada di kelas ringan untuk memberikan beberapa pelajaran lainnya kepada para penantangnya di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.